Pertama, perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa memakai cadar itu perkara yang syar'i. Perkara yang apa? Syar'i. Kalau syar'i, berarti dia berada di dalam dua hukum. Bisa sunnah, bisa wajib. Nah, hukumnya itu yang para ulama beda pendapat. Paham ya? Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Cuma mereka ketemu pada apa? Bahwa dia syar'i. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat bahwa cadar itu nggak wajib. Tapi istrinya pakai cadar. Istrinya pakai apa? Cadar. Karena menurut beliau bahwa cadar itu apa? Cadar itu adalah afdol, lebih utama. Nah, gitu. Jadi dia pakai cadar. Padahal dia berpendapat apa? Bahwa dia tidak wajib. Taib. Jelas ya insyaallah. Nah, sekarang apa sih manfaatnya pakai cadar? Sekarang kita cerita manfaatnya. Kita nggak cerita hukumnya wajib atau sunnah. Tapi kita harus meyakini bahwa dia sesuatu yang disyariatkan. Nah itu. Sesuatu yang disyariatkan. Taib. Karena pertanyaannya tentang apa sih manfaatnya, untuk apa harus pakai cadar. Pertama yang jelas membersihkan hati. Ya. Dari pikiran yang buruk. Pikiran yang kurang bagus. Ya. Karena kadang ada seorang yang melihat wanita, ya, dari kecantikannya, mukanya, di situ muncul pikiran yang kurang bagus. Gak semua laki-laki sih, ya, walaupun aku juga laki-laki, tapi gak semua laki-laki seperti itu. Maksudnya ada orang yang seperti itu memang modelnya. Oleh karena itu di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 53 ya, Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athhar liqulubikum atau dzalikum athhar liqulubikum wa qulubihin. Jadi Allah berfirman, apabila kalian wahai para sahabat meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir. Ya, dari balik tabir. Kenapa? Allah sebutkan alasannya. Kenapa alasannya? Ya, dzalikum athhar liqulubikum. Karena itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Paham sudah? Nah itu. Jadi kalau nggak dilihat kan bersih. Kalau dilihat, wah bisa aja pikiran macam-macam. Kalau nggak dilihat, bersih. Berarti lebih bersih. Nah, ini aja sahabat disuruh meminta sesuatu kepada istri Nabi dari balik apa? Tabir. Padahal, apakah sahabat itu nggak suci hatinya? Mereka orang paling suci hatinya. Istri-istri Nabi orang paling suci hatinya. Tapi tetap dijaga. Apalagi kita, barakallahu fikum. Itu satu. Yang kedua, menjaga para wanita dari gangguan orang-orang yang suka mengganggu wanita. Apakah dia buaya darat atau buaya laut atau buaya apa? Ya, suka ganggu-ganggu wanita, suka menjahili wanita. Ya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan seluruh wanita yang beriman, agar mereka menutupkan jilbab sampai ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adhar likul, disebutkan, dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Yang demikian itu, supaya mereka mudah dikenal, dan mereka tidak diganggu. Nah itu. Itu salah satu tujuannya, supaya tidak tidak diganggu. Kemudian, yang ketiga, dalam rangka untuk menselaraskan antara penampilan lahir dan batin. Kesolehan batin dan lahirnya. Ya, kelihatan. Jadi orang pakai cadar yang orang bayangkan, ya berarti ini wanita solehah. Gitu. Apakah ada wanita yang pakai cadar kemudian akhlaknya buruk? Ada. Ya kan? Jadi apakah, kalau gitu nggak usah pakai cadar lah. Yang pakai cadar aja akhlaknya buruk. Logikanya nggak kayak gitu. Itu namanya logika terbalik. Logikanya adalah yang pakai cadar saja bisa akhlaknya buruk, apalagi yang nggak pakai. Nah gitu logikanya. Paham ya? Jadi dengan dia pakai cadar akan menselaraskan itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah bahwa cadar ini menunjukkan penampilan seorang wanita yang berakhlak.
Walaupun tidak selamanya, tapi paling tidak secara zahir menunjukkan itu. Jadi yang orang bayangkan ketika pakai cadar adalah dia wanita yang berakhlak. Sehingga ya itu tadi dia akan apa namanya? akan apa? Akan dilihat diagungkan ataupun dimuliakan sehingga orang dia tidak diganggu. Nah, sekarang bagaimana ketika suami sudah menyampaikan itu kepada istrinya? Ya udah, sabar. Sampaikan terus. Ya, sampaikan terus. Fa inna ma'alaikal balag wa ma alainal hisab. Wa alainal hisab. Dan tugasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan. Dan kami Allah lah yang akan memperhitungkan perbuatan mereka. Tugas kita menyampaikan. Anaknya Nabi Nuh dinasihati dia masih tetap seperti itu. Ya, padahal 950 tahun bukan hidupnya, dakwahnya beliau. Gitu. Lama kan? Antum menasihati istri 950 tahun, kuat nggak kira-kira? Nah, ya. Jadi kan nggak sampai segitu, jadi maksudnya sabarlah. Indah pada waktunya. Ya, makanya diajak aja taklim itu, insya Allah mudah-mudahan ada perubahan. Kemudian taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidaklah ada taufik bagiku kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah tempat aku bertawakal dan aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.